Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah aplikasi Internet of Things kami yang berjudul Sistem Monitoring Suhu pada Kandang Ayam Beler. Langsung saja, adapun anggota kelompok kami yang pertama ada Nila yang Suci Anjani Putri, kemudian ada saya sendiri Elina Astuti. Selanjutnya untuk poin-poin yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yang pertama ada pendahuluan, dasar teori, metodologi, hasil, dan pembahasan. Langsung saja untuk pendahuluan. Selanjutnya untuk poin latar belakang di sini, alasan mengapa kami memilih proyek ini sebagai judul proyek akhir kami, karena ayam broiler itu merupakan komoditas utama dalam industri peternakan di Indonesia, karena pertumbuhan ayam broiler itu tergolong sangat cepat. Namun, produktivitasnya itu sangat tergantung pada kondisi lingkungan, terutama suhu kandangnya. Sebelumnya, para peternak banyak menggunakan sistem terbuka untuk pengelolaan budidaya ayam broiler ini. Namun, metode kandang terbuka itu dirasa kurang efektif karena balik lagi ayam broiler itu sangat bergantung terhadap suhu kandangnya. Dan ketika menggunakan metode kandang terbuka, kontrol terhadap suhunya itu agak sulit untuk dilakukan. Sehingga saat ini banyak para peternak itu beralih ke budidaya semi-closed house. Semi-closed house ini di mana semua kandang ayam itu tertutup. Jadi pengelolaan suhunya itu dilakukan secara manual. Nah, secara manual ini berimbas pada kontrol suhu yang dilakukan secara manual dan itu dirasa kurang efektif. Jadi dari permasalahan tersebut kami merancang sistem monitoring suhu pada kandang ayam broiler yang berbasis Internet of Things. Dengan sistem ini, ayam kontrol pada ayam broiler itu untuk memantau suhunya dapat dilakukan secara real time serta meningkatkan efisiensi dan akurasi pada pengelolaan suhu kandang ayamnya, sehingga diharapkan dapat mendukung produktivitas ayam broiler secara optimal. Selanjutnya untuk poin rumusan masalah, di sini rumusan masalahnya itu bagaimana merancang dan mendesain sistem monitoring suhu dan kelembaban udara pada kandang ayam broiler. Kemudian untuk tujuan proyek ini adalah untuk memudahkan sistem kontrol serta monitoring bagi para peternak ayam broiler. Yang kedua ada meminimalisir kerugian dan kematian ayam akibat suhu yang tidak teratur. Kemudian untuk manfaat proyek ini adalah untuk merancang sistem monitoring suhu dan kelembaban udara pada kandang ayam secara otomatis atau menerapkan Internet of Things di dalamnya. Selanjutnya untuk bab 2 dasar teori. Pada bab 2 dasar teori ini ada beberapa poin. Yang pertama ada konsep IoT. Apa itu konsep IoT dan bagaimana konsep IoT itu? IoT itu adalah teknologi yang menghubungkan perangkat melalui internet untuk bertukar data secara real time tanpa interaksi manusia. Dengan IoT itu, perangkat dapat mengumpulkan dan mengirimkan informasi secara otomatis. Kemudian, bagaimana konsep IoT di proyek kami ini? Dalam konteks sistem monitoring suhu pada kandang ayam broiler, IoT itu memungkinkan pemantauan kondisi suhu lingkungan atau suhu di dalam kandang itu secara otomatis dan terus-menerus. Selanjutnya, teknologi apa saja yang kami gunakan di proyek ini? Yang pertama ada sensor DHT11 untuk mengukur suhu, kemudian ada microcontroller, kemudian ada platform cloud untuk menyimpan data, kemudian ada protokol komunikasi untuk mengirim data, dan ada perangkat lunak Arduino IDE. Kemudian untuk bab 3 metodologi. Pada metodologi ini juga ada beberapa poin yang akan dibahas. Yang pertama ada desain sistemnya. Untuk desain sistem di sini kami membuat flowchart dan arsitektur alatnya. Yang pertama untuk flowchartnya di sini alur dari sistem ini. Yang pertama sistem akan membaca sensor suhu dan kelembapan menggunakan sensor DHT11. Jika berhasil membaca suhu akan dikirimkan ke dashboard Node-RED. Kemudian jika tidak bisa membaca suhu, maka akan melooping atau mengulangi membaca sensor dan suhu kelembapan tadi. Kemudian untuk arsitektur komputernya itu yang pertama sensor DHT11, kemudian ada microcontroller, MQTT, dan dashboard untuk melihat tampilan suhunya. Kemudian poin selanjutnya adalah komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang kami gunakan di proyek ini. Untuk perangkat keras, di sini kami menggunakan sensor DHT11 untuk mengukur suhu dan kelembapan. Kemudian ada microcontroller
Untuk microcontroller di sini kami menggunakan ESP32. Microcontroller ini untuk mengelola konektivitas Wi-Fi dan mengontrol sistem secara keseluruhan. Kemudian kami menggunakan kabel jumper untuk menghubungkan sensor di HT Stylus dan microcontroller ESP32 tadi. Kemudian untuk perangkat lunak yang kami gunakan, yang pertama ada Arduino IDE. Setelah mengintegrasikan alat-alat tadi atau perangkat keras tadi, kami memprogram code-nya itu di Arduino IDE. Kemudian setelah memprogram di Arduino IDE, kami mengirim data dan menampilkannya di Node-RED. Nah, untuk Node-RED ini memungkinkan pengguna untuk membuat dashboard visual untuk memantau suhu kandang secara real-time. Node-RED ini juga mampu menyimpan data secara lokal di dalam Node-RED itu sendiri. Nah, kemudian untuk mengirim data dari Arduino IDE ke Node-RED ini, kami menggunakan MQTT untuk mengirimkan data dari ESP32 ke Cloud atau untuk menyimpan datanya. Selanjutnya untuk proses pengembangan ini seperti alur dari pembuatan sistem ini. Yang pertama, kami merancang sistem. Di perancangan sistem ini kami menentukan kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak apa saja yang nanti akan kami gunakan. Kemudian kami merancang diagram alur atau flowchart dari sistem ini. Tujuannya untuk mengetahui gimana alur dari sistem yang akan kami buat nanti. Kemudian kami mengintegrasikan sistem. Di integrasi sistem ini kami membuka sensor dengan ESP32, kemudian kami mengatur komunikasi data ke code-nya. Kemudian setelah mengintegrasikan perangkat kerasnya, kami mengembangkan perangkat lunak. Dalam pengembangan perangkat lunak ini, kami memprogram ESP32 menggunakan Arduino IDE, kemudian mengintegrasikan Node-RED untuk membuat dashboard monitoringnya. Jadi setelah mengintegrasikan, kami mengembangkan di perangkat lunak agar bisa ditampilkan nanti di dashboard monitoringnya. Kemudian pengujian awal setelah melakukan integrasi perangkat keras atau hardware-nya dan pengembangan perangkat lunak di software-nya, kami menguji alat ini, sistem ini. Dengan pengujian awal ini, kami memastikan setiap komponen berfungsi secara sesuai spesifikasinya. Jadi di perangkat kerasnya ini sudah terhubung semua dan perangkat lunaknya sudah bisa menerima dari data dari si perangkat kerasnya tadi. Kemudian untuk implementasinya, karena keterbatasan waktu, kami belum melakukan implementasi langsung alat ini di kandang ayam broilernya. Kemudian untuk pengujiannya, sensor di HT11 didekatkan dengan, karena kami belum melakukan implementasi langsung di kandang ayam broiler, jadi kami melakukan simulasi uji coba dengan melakukan simulasi terhadap sensor ini dengan alat bantuan seperti pemanas untuk menguji respons terhadap peningkatan suhu. Tujuannya adalah untuk memastikan sensor ini membaca perubahan suhu secara akurat dan cepat. Kemudian selanjutnya untuk bab 4 hasil dan pembahasan. Pada bab 4 hasil dan pembahasan ini ada beberapa poin yang akan kami bahas juga. Yang pertama ada hasil implementasi, karena implementasinya tadi dilakukan secara skenario simulasi karena keterbatasan waktu tadi, sehingga kami hanya melakukan implementasi secara simulasi. Jadi proyek ini telah berhasil menyelesaikan proses pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak untuk sistem monitoring suhu berbasis IoT. Kemudian selanjutnya untuk hasil pengujian sensor di HT11 dilakukan dengan mendekatkannya ke sumber panas untuk mengevaluasi akurasi pembacaan suhu dan respons sistem. Hasil pengujiannya itu dapat dilihat di tabel berikut. Di sini ada skenario 2, ada 2 skenario. Yang pertama ada pembacaan suhu tanpa pemanas, jadi dia membaca suhu di suhu biasa, suhu ruangan biasa. Kemudian yang kedua ada pembacaan suhu dengan bantuan alat pemanas. Dengan bantuan alat pemanas ini, yang pertama itu untuk tanpa pemanas itu suhunya, hasil pengujiannya itu stabil pada suhu ruangan 25 derajat Celcius.
Kemudian ketika kami mencoba dengan bantuan alat pemanas, suhunya menjadi 45 derajat Celcius dalam waktu 15 detik, sehingga dapat kami beri kesimpulan sementara data yang diterima itu konsisten untuk suhu ruangannya dan sensor responsif terhadap perubahan suhu jika diberi bantuan pemanas tadi. Oke, jadi sebelum kita mengetes alatnya, kita jalankan dulu aplikasinya. Jadi sebelum itu, ini adalah tampilan dari code-nya. Jadi di sini sudah ada konfigurasi yang dibutuhkan, yaitu seperti WiFi atau MQTT, ada server yang kita gunakan dan di HT, kemudian ada LCD jika diperlukan, kemudian ada reconnect. Setelah itu ada setup untuk sensor dari temperatur dan humidity-nya. Setelah itu kita coba jalankan. Baik, di bagian sini mungkin agak dipercepat saja. Setelah kita berhasil menjalankannya dan kemudian WiFi-nya berhasil terkoneksi, kita akan mengetes alatnya dengan menggunakan hair dryer. Jadi di sini saya mengkondisikan temperaturnya akan naik sekitar beberapa derajat. Nah, bisa dilihat juga ini adalah tampilan dari Node-RED-nya. Kemudian di sini ada dashboard yang sudah kami buat. Jadi setelah didekatkan dengan hair dryer yang lumayan panas, terbukti ada kenaikan dalam beberapa detik pada suhu dan penurunan pada humidity atau kelembabannya. Baik, bisa kita lihat semakin lama temperaturnya akan semakin naik dan kelembabannya akan semakin menurun. Nah, bisa kita lihat di sini temperaturnya mencapai 39 derajat Celcius yang tadinya hanya 30 atau 31 derajat Celcius. Bahkan mencapai 40 derajat Celcius ya. Dan kelembapannya juga mencapai sekitar 50%. Kemudian selanjutnya untuk pembahasan ini ada beberapa poin yang akan kami bahas. Yang pertama itu ada analisis hasil pengujian. Analisis hasil pengujian ini kami membahas mengenai akurasi sensor di HT11-nya. Jadi di sensor di HT11 ini mampu membaca suhu lingkungan dengan stabil di kisaran 25 derajat Celcius untuk suhu ruangannya. Kemudian saat didekatkan dengan pemanas, sensor menunjukkan respon yang sangat cepat dan peningkatan suhu hingga 45 derajat Celcius dalam waktu 15 detik. Hal ini menunjukkan kemampuan sensor dalam mendeteksi perubahan suhu secara real time. Kemudian kendala yang kami hadapi dalam pembuatan proyek ini, yang pertama adalah keterbatasan lingkungan uji. Sistem yang kami buat ini hanya kami uji di simulasi
ruangan dan bantuan alat pemanas. Jadi tidak langsung di kondisi di kandang ayam boiler. Kemudian kendala yang kami hadapi selanjutnya itu ada keterbatasan di waktunya. Jadi terlalu mepet waktu, jadi kami tidak bisa langsung mencari kandang ayam yang bisa kami implementasi proyek ini. Kemudian ada masalah pada ESP32-nya. ESP32 ini beberapa kali mengalami restart otomatis saat daya tidak stabil atau saat mengirim data secara terus-menerus ke platform cloud-nya. Hal ini menyebabkan kami tidak bisa menggunakan kipas pendingin sebagai aktuator ketika suhu mengalami kenaikan yang terlalu tinggi. Kami tidak bisa menambahkan aktuator karena masalah pada ESP32 tadi. Selanjutnya untuk solusi yang dapat kami berikan, yang pertama itu kabel koneksinya. Kami sarankan untuk menggunakan konektor solder untuk memastikan sambungan lebih kuat daripada kabel jumper sementara. Jadi agar perpindahan alatnya itu tidak mengganggu ke alat tadi. Jadi kalau dia dibuat yang lebih permanen, perpindahannya itu bisa dilakukan lebih baik gitu. Jadi selanjutnya untuk solusi yang bisa kami tawarkan yang kedua itu penggunaan ESP32. Gunakan adaptor daya dengan kapasitas minimal 2 ampere dan tambahkan heatsink atau kipas mini jika ESP-nya itu terlalu panas, dan pastikan firmware yang digunakan itu yang versi terbarunya. Kemudian untuk kesimpulan yang bisa kami peroleh dari proyek ini yaitu proyek sistem monitoring suhu berbasis IoT menggunakan ESP simulasi yang tadi kami lakukan menunjukkan sensor di HT11 mampu membaca suhu dengan akurasi yang baik, merespon perubahan suhu dalam waktu singkat, dan memberikan waktu yang stabil. Kemudian ESP32 berhasil mengirimkan data suhu dan kelembapan ke platform visualisasi seperti Node-RED untuk pemantauan suhu secara real time. Kemudian karena implementasi langsung di kandang ayam boiler belum kami lakukan, kesimpulannya ini sistem memberikan solusi sederhana untuk pemantauan suhu lingkungan dan menunjukkan potensi untuk diimplementasikan pada aplikasi skala kecil lainnya. Kemudian untuk saran yang bisa kami berikan untuk pengembangan aplikasi selanjutnya adalah yang pertama itu implementasi lapangannya itu. Jadi kami sarankan untuk menerapkan sistem ini langsung ke kandang ayam dan tidak menggunakan sistem simulasi yang seperti kami lakukan. Jadi dalam menerapkan sistem ini langsung di kandang ayam dapat mengevaluasi kinerja dalam kondisi nyata dan mengidentifikasi potensi kendala operasionalnya. Yang kedua itu, saran yang bisa kami berikan adalah peningkatan akurasi sensor. Dengan mengganti sensor di HT11 dengan sensor yang lebih akurat seperti di HT22 dapat membaca lebih akurat terhadap suhu dan kelembapan dari kandang ayamnya. Kemudian dengan pengembangan lebih lanjut, sistem ini dapat menjadi solusi yang lebih efisien, andal, dan mudah digunakan dalam berbagai konteks aplikasi IoT. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.